bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam kesempatan ibadah pagi ini. Tuhan Yesus, kami datang padamu pagi ini Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, dalam situasi yang seperti ini kami bisa ketemu dengan jemaat melalui online ini Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya bahwa Roh Kudus tidak terbatas oleh waktu dan keadaan, dan saat ini juga bersama dengan kami dan jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, tolong Tuhan Yesus urapi hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga firman yang tidak terbatas itu akan mendarat tepat kepada jemaat yang ada di rumah sekarang Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa ucap syukur, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Namun saya tidak akan membaca semua ayat untuk menyingkat waktu, sehingga saya akan membaca saja pada ayat yang ke-25 dan 26. Berkata begini: Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah, latar belakang firman Tuhan ini bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu menemui murid-muridnya, yaitu khususnya Kleopas dan teman-temannya yang sedang menuju ke Emmaus. Nah, dari situlah kita dapat melihat bahwa tema khotbah pada kesempatan ibadah pagi ini adalah upgrade yourself, atau dibaharui hidupnya. Nah, inilah yang menjadikan suatu kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana supaya hidup kita dibaharui dalam kondisi seperti ini. Karena kita belajar, para murid ini dikatakan, bagaimana kalau saudara dikatakan bodoh dan lamban? Gimana perasaan saudara dalam hati saudara? Pasti saudara tidak enak, bahkan saudara bisa tersinggung kalau kita dikatakan bodoh dan lamban. Mengapa murid khususnya Kleopas dan temannya ini dibilang Tuhan Yesus adalah bodoh dan lamban? Karena apa? Karena murid ini kalau dalam bahasa Jawa adalah tidak titen, ya, tidak mengerti, tidak hafal, sehingga dia kurang titen. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus sebelum menjalankan misinya, yaitu penyaliban dan mati dan 3 hari dibangkitkan, Tuhan Yesus sudah mengatakan, tetapi murid ini sama sekali tidak mengerti dan dia tidak ingat
sehingga dia tidak hafal apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu mari saya tunjukkan bahwa murid-murid ini tidak titen. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-63. Matius pasal 27 ayat yang 63. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Berarti yang berkata ini adalah bukan murid-muridnya, tetapi yaitu para musuh-musuhnya yang ingat bahwa pernah Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mati dan 3 hari akan dibangkitkan kembali. Tetapi pada waktu Kleopas dan temannya menuju ke Emmaus, dia kebingungan. Dia kecewa, dia sedih, dan dia galau dan sebagainya. Karena apa? Apa yang diharapkan tidak sesuai, karena dia mengharapkan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi Mesias, menjadikan suatu perubahan pada saat itu. Tetapi perubahannya yaitu perubahan fisik. Namun tidak mengerti apa misinya Tuhan pada saat itu, sehingga dia di perjalanan di Emmaus itu, di tengah jalan dia sedang ngobrol dengan temannya. Dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus itu jaraknya kurang lebih adalah 11 kilo. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu nemui di tengah jalan itu, tapi mereka tidak mengerti. Dia tidak tahu, bahkan Tuhan Yesus menegur, mengapa kamu bodoh dan lamban hatimu. Nah, inilah yang menjadikan satu pertanyaan di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang menghalangi sehingga dia tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus bersama-sama dia berjalan ke Emmaus itu. Nah, ada 3 rahasia yang perlu kita ketahui bersama-sama pagi ini, bahwa kita harus diperbarui dalam hidup kita, karena kita sendiri juga sadar bahwa kita adalah kadang-kadang ya juga lupa khotbah yang minggu yang lalu apa, ditanya sekarang pun kita sudah tidak tahu, apalagi sebulan yang lalu. Maka dari itu kita dalam kesempatan ini, mari supaya hidup kita bisa diperbarui dalam Tuhan, mari kita belajar daripada Kleopas dan temannya itu menuju ke Emmaus. Ada 3 hal. Yang pertama, Yesus mengubah pikiran Kleopas dan teman-temannya. Nah, ya. Yesus mengubah pikiran Kleopas dan teman-temannya. Apa yang diubah oleh Yesus, Kleopas dan teman-temannya? Yang pertama adalah diubah oleh karena kebodohan mereka. Yaitu tadi yang saya baca ayat 25 sampai 26. Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-25 sampai 26 mengatakan begini. Lalu ia berkata, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, yaitu Kleopas dan temannya, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu. Inilah yang akan diperbarui oleh Tuhan, bahwa dia orang bodoh dan lamban. Oleh sebab itu, apa yang diperbarui oleh Tuhan Yesus, yaitu Kleopas dan teman-temannya ini, yang pertama adalah apa? Kebodohan mereka, kelambanan mereka untuk mengingat segala sesuatu peristiwa yang terjadi. Karena apa? Karena pada waktu masih hidup Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit hari yang ketiga. Tetapi para murid, khususnya Kleopas dan temannya ini, tidak ingat sama sekali. Yang lain yang perlu diubah adalah dalam keputusasaan, ya, dalam keputusasaan mereka. Itu di dalam ayat yang ke-19b sampai 20 dikatakan begini. Ayat 19b, ayat 90 ayat sampai 20 dikatakan, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Nah, ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Inilah harapan pada waktu murid-murid kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus itu menjadi pemimpin secara fisik, bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi pada saat itu. Tetapi rupanya harapan itu tidak sesuai, malah justru dia disalib dan mati yang sangat mengenaskan, sehingga dia mengalami suatu yaitu keputusasaan.
Nah, yang lain juga di dalam ayat yang ke-21 dikatakan bahwa mereka adalah kecewa. Kecewa hal apa? Karena mereka tidak sesuai dengan harapannya sebagai pemimpin secara duniawi, tetapi rupanya tidak terjadi dalam itu. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-21, Injil Lukas pasal 24 ayat 2. Padahal kami dahulu mengharapkan, ya. Padahal kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Inilah yang menjadikan suatu kekecewaan, yaitu Kleopas dan teman-temannya dalam saat itu mengalami suatu hal yang sangat luar biasa. Di samping sedih, dia putus asa dan dia takut dan sebagainya, campur hal-hal yang tidak masuk akal di dalam pikiran, maka Tuhan Yesus datang untuk memperbarui, menemui di Emmaus itu. Nah, dari sini apakah saudara juga sedang berjalan menuju ke Emmaus? Mungkin perjalanan saudara menuju Emmaus saat sekarang ini mengalami kesedihan dalam menghadapi situasi seperti ini, mengalami satu kekecewaan mengikut Tuhan. Ada peristiwa seperti ini, mungkin saudara bisa kecewa. Di manakah Tuhan? Saat sekarang terjadi seperti ini, sepertinya kita berjalan sendiri. Mungkin kita bisa menjadi kecewa. Seperti Kleopas dan temannya itu menuju Emmaus, dia sedang kecewa, dia sedang putus asa. Mungkin kita juga sedang putus asa. Karena apa? Karena kehidupan ekonomi justru terang kita mengalami satu gangguan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka, di perjalanan Emmaus itu memberikan pembaharuan di dalam mereka, mengubah pola pikir dia, mengubah cara berpikir dia, mengubah kebodohan dia, mengubah kelambanan dia. Nah, inilah yang pertama yang perlu kita ketahui bersama, bahwa kehadiran Tuhan Yesus adalah untuk mengubah kehidupan mereka. Hal yang kedua, apa yang diperbarui oleh Tuhan di dalam pertemuan di Emmaus itu, yaitu perasaan mereka. Bagaimana perasaan mereka? Inilah yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan mereka. Perasaan mereka adalah, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat 22. Poin yang kedua adalah Tuhan Yesus hadir mengubah perasaan mereka. Itu terdapat di dalam Lukas 24 ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur. Ya, itulah yang Tuhan Yesus akan diubah, yaitu perasaan mereka. Dia kecewa, dikasih tahu perempuan-perempuan pun juga tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Nah, inilah yang menjadikan suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka sebagai anak Tuhan. Dan mereka juga ada rasa ketakutan itu di dalam ayat 22 sampai ayat 24 saya baca kembali. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Ayat 23, dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Inilah yang diperbarui Tuhan Yesus yang kedua, yaitu perasaan mereka. Dia mengalami satu perasaan ketakutan, sedih, kecewa dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa move on pada saat itu, sehingga Tuhan Yesus hadir memperbarui, yaitu perasaan mereka. Poin yang ketiga, masuk pada poin yang ketiga, Tuhan Yesus mengubah perilaku mereka. Perilaku apa yang diubah oleh Tuhan Yesus? Yaitu cara berpikir, cara bertindak, cara untuk melakukan segala sesuatu dalam aktivitasnya. Kenapa? Karena Kleopas dan temannya ini keluar dari Yerusalem mau ke Emmaus, tapi setelah diterangkan semuanya itu Tuhan Yesus apa?
dia supaya kembali lagi ke Yerusalem karena akan dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang kebangkitan di Yerusalem. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-31 sampai 34. Ya, 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang perlu kita sikapi bersama. Setelah mereka mengalami satu perubahan di dalam pikiran mereka, perasaan mereka, dan Tuhan Yesus juga mengubah di dalam perilaku mereka sehingga supaya mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk menuju kembali ke Yerusalem yaitu menjalankan misi daripada Tuhan Yesus, memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu. 3 hal poin inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama pagi ini, bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umat, yaitu khususnya Kleopas dan temannya di Emmaus. Yang pertama adalah mengubah pikiran mereka, yang kedua mengubah perasaan mereka, yang ketiga adalah mengubah perilaku mereka. Ini menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita saat sekarang sedang menuju ke Emmaus, atau perjalanan kita pagi ini seakan-akan kita menuju ke Emmaus, mari kita mengalami satu kehidupan. Pikiran kita bisa diubah oleh Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Seperti ini tidak gampang, karena Tuhan mengatakan supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Tapi kenyataan hidup seperti ini, nah pikiran kita itulah perlu diubah oleh Tuhan. Dan kalau kita mengalami kecewa, mengalami kesedihan dan sebagainya, mari perasaan kita juga akan diubah oleh Tuhan, dan perilaku kita, tindakan-tindakan kita ke depan supaya tidak menjadi sandungan tetapi menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan pagi ini, kami bersyukur Engkau telah berbicara, meskipun firman-Mu singkat, tapi kami memahami bahwa melalui pengalaman Kleopas dan teman-teman mengalami suatu hal kerohanian yang luar biasa. Yang pertama mereka diubah, yaitu pikiran mereka, dan yang kedua perasaan, dan 3 perilaku mereka. Semuanya ini supaya kami juga mengalami hal yang sama seperti Kleopas, karena kami juga mengalami pikiran-pikiran kadang-kadang tidak benar di hadapan-Mu, sehingga mempengaruhi perasaan dan emosi kami Tuhan. Dan bahkan perilaku kami juga mengalami suatu pengaruh Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan firman pada kesempatan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan pada akhir ibadah ini, kami bersyukur dan terima kasih kalau Engkau telah memberkati jalannya ibadah ini dengan baik. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami meninggalkan ruang ibadah ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati untuk memerangi yaitu virus yang saat sekarang ada di bumi ini Tuhan. Kami percaya para pemimpin, khususnya presiden, gubernur, dan menteri semua terlibat di dalam hal ini Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati semua, baik di rumah mereka masing-masing, kesehatan mereka masing-masing, ekonomi mereka masing-masing Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Doksologi.